Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 48 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tapi saya akan bacakan bagi kita sekalian ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan pada hari ini, di dalam satu perikop ini, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bagaimana Yakub pada saat itu memberikan berkat kepada anak-anaknya Yusuf pada saat itu, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, walaupun kalau kita perhatikan secara urutan kelahiran, Manasye adalah anak yang sulung dan Yakub memberikan berkat utama kepada Efraim. Nah, tindakan ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Allah itu sering bekerja dengan cara yang melampaui kebiasaan manusia. Hal-hal yang menurut manusia itu tidak wajar. Hal-hal yang menurut manusia itu tidak umum dilakukan oleh manusia, tetapi Allah bisa melakukan pekerjaannya melalui hal-hal yang demikian. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini Yakub sendiri mengakui bahwa Allah itu adalah gembala yang setia dan penyelamat bagi dirinya di sepanjang hidupnya. Nah, maka dari itu dengan penuh keyakinan ia memohon agar berkat Allah yang sama yang ia alami juga diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari kisah Yakub memberkati Manasye dan Efraim ini, kita bisa melihat 3 hal penting yang bersama-sama kita dapat pelajari. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, Allah yang setia sepanjang generasi. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yakub mengingat bagaimana Allah memimpin Abraham dan Ishak serta dirinya sendiri. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang konsisten. Kasihnya itu tetap dan kasihnya selalu sama. Di tengah banyaknya perubahan di tengah dunia ini, banyak sekali hiruk pikuk di tengah dunia ini, tetapi Allah tetap sama, ia tidak pernah berubah, baik bagi kita maupun bagi generasi-generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat Allah itu melampaui logika manusia. Mungkin kita berharap ini dan itu, tetapi berkat Allah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di situ, pilihan Yakub untuk memberkati Efraim lebih dari Manasye mungkin tampak aneh bagi Yusuf, mungkin tidak wajar. Namun hal ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak terikat oleh aturan atau ekspektasi manusia. Karena Allah melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata manusia, melihat rancangan yang di masa yang akan datang, apa yang lebih baik, yang selalu yang terbaik bagi setiap umatnya. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa warisan iman itu lebih penting dari segala hal. Nah, dalam pemberkatan ini Bapak Ibu Saudara, Yakub gak hanya berbicara tentang kekayaan secara materi, tidak hanya berbicara soal harta, tetapi yang terutama adalah warisan iman yang ia mau turunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yakub ingin memastikan bahwa nama Allah tetap dikenal dan dimuliakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, melalui hal ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada setiap kita juga, supaya kita tetap fokus menanamkan iman di dalam keluarga kita. Bagaimana kita memimpin anak-anak kita atau cucu kita supaya tetap mengenal Kristus, bagaimana memuji memuliakan Tuhan. Karena itu adalah sebuah warisan iman yang akan kita teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini,
kita bersama-sama diingatkan, kita bersama-sama diajak untuk berefleksi tentang kehidupan kita sekarang. Apakah selama ini kita sudah bersandar pada kesetiaan Allah seperti yang Yakub lakukan? Ataukah justru kita melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, biar setiap kita diingatkan untuk terus percaya dan setia kepada Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada setiap kami ya Bapa. Seringkali dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami menjadi orang yang sulit untuk percaya kepada rencana-Mu. Tetapi pada hari ini kami diingatkan ya Bapa, kami disegarkan kembali bahwa di dalam kehidupan kami adalah manusia-manusia yang lemah dan kami hanya bisa bersandar kepada Engkau. Ya Bapa, kami berdoa biarlah setiap kami di dalam kehidupan kami menjadi orang yang percaya kepada rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat dipakai untuk bagaimana setiap kami pada akhirnya mewariskan iman kami kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya tetap nama Allah yang kami ingat dan nama Allah yang terus kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama-sama bersyukur untuk hari ini ada saudari Helen Trifosa yang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk saudari kami, saudari Helen yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau yang menolong di dalam bertambah usianya ya Bapa. Kami berdoa untuk pertumbuhan imannya bersama-sama dengan Engkau. Biarlah melalui ulang tahunnya ini juga ya Bapa, juga perjalanan imannya bersama dengan Engkau, kiranya Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus menguatkan, Engkau yang terus memberikan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencananya di masa yang akan datang ya Bapa. Kiranya Engkau yang terus memimpin, Engkau yang menjadi pemimpin baginya, supaya di dalam menjalankan apa yang inginkan di masa depan ya Bapa, biarlah dapat semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa berikan kelimpahan, berikan kesehatan, supaya mereka dapat hidup di dalam Engkau, hidup dalam sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.